Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Malik Firdaus. Saya ingin mempresentasikan tentang komparatif HRM di Taiwan. Ada 7 dimensi, yaitu sejarah, budaya, politik, hukum, ekonomi, demografi, dan terakhir manajemen. Sejarah Taiwan telah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Dari bukti terawal yang dikenal mengenai keberadaan pemukiman manusia di sana, kemunculan mendadak sebuah kebudayaan agraris sekitar tahun 3000 SM dipercaya mencerminkan kedatangan dari leluhur aborigin Taiwan sekarang ini. Pulau Taiwan dikolonisasi oleh Belanda pada abad ke-17, diikuti dengan gelombang masuk suku Han, termasuk imigran orang Hakka dari wilayah Fujian dan Guangdong dari Tiongkok daratan menyeberangi selat Taiwan. Spanyol juga membangun sebuah pemukiman di utara untuk periode singkat, namun diusir oleh Belanda pada tahun 1642. Pada tahun 1662, Kong Yinga, seorang loyalis dan dari dinasti Ming yang telah kehilangan kekuasaan di Tiongkok daratan pada tahun 1644, mengalahkan Belanda dan mendirikan basis operasi di pulau pasukannya dikalahkan oleh dinasti Qing pada tahun 1683, dan sebagian Taiwan menjadi semakin terintegrasi dalam kekaisaran Qing setelah perang Tiongkok-Jepang pertama tahun 1895. Qing menyerahkan pulau Taiwan berikut Penghu kepada kekaisaran Jepang. Taiwan menghasilkan beras dan gula untuk diekspor ke kekaisaran Jepang dan juga berperan sebagai basis untuk ekspansi kolonial Jepang ke Asia Tenggara dan Pasifik. Selama Perang Dunia II, pendidik kekaisaran Jepang diimplementasikan di Taiwan, dan banyak orang Taiwan juga bertempur untuk Jepang selama perang tersebut. Pada tahun 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Kuomintang (KMT) mengambil alih Taiwan pada tahun 1949 setelah kehilangan kekuasaan atas Tiongkok daratan dalam Perang Saudara Tiongkok. Pemerintah Republik Tiongkok di bawah KMT mundur ke Pulau Taiwan, dan Chiang Kai-shek mendeklarasikan keadaan darurat militer. KMT memerintah Taiwan termasuk juga Kinmen, Wichu, dan Kepulauan Masu di seberang selat Taiwan sebagai negara satu partai selama 40 tahun sampai reformasi demokrasi pada tahun 1980-an yang menuntun kepada pemilihan presiden pertama yang pernah langsung pada tahun 1996. Selama periode pasca perang, Taiwan mengalami industrialisasi yang pesat dan pertumbuhan ekonomi, dan dikenal sebagai salah satu dari 4 macan negara. Selanjutnya ada permukiman sejarah. Pada zaman Pleistosen akhir, permukaan laut sekitar 140 m lebih rendah daripada saat ini, menampakkan dasar dangkal Selat Taiwan sebagai jembatan tanah yang dilintasi fauna daratan Tiongkok. Bukti tertua kehadiran manusia di Taiwan terdiri dari 3 fragmen tengkorak dan sebuah gigi geraham yang ditemukan di Chungku dan Kangjirin di distrik Gongzhen, Tainan, yang diperkirakan berumur antara 20.000 umurnya antara 20.000 sampai 30.000 tahun. Artefak tertua adalah peralatan batu kebudayaan Paleolitikum yang ditemukan di 4 gua di Changbin, Taitung antara 15.000 sampai dengan 5.000 tahun yang lalu, dan mirip dengan situs kontemporer di Fujian. Kebudayaan yang sama ditemukan di situs Eluanbi di ujung selatan Taiwan yang bertahan sampai 5.000 tahun yang lalu. Pada awal zaman Holocene 10.000 tahun yang lalu, permukaan air laut naik membentuk Selat Taiwan, dan
memisahkan Pulau Taiwan dari daratan Pulau Taiwan dari daratan Asia. Sekitar 3000 SM kebudayaan Neolitikum tiba-tiba muncul dan dengan cepat menyebar di seluruh pesisir pulau tersebut. Situs-situs tersebut ditandai dengan terbit kondetware, kapak dari batu asah dan poin batu sabak. Penduduk membudayakan padi dan millet, tetapi juga sangat bergantung pada kerang laut dan ikan. Kebanyakan ahli percaya kebudayaan ini tidak berasal dari Changbinian, tapi dibawa melintasi selat oleh nenek moyang penduduk asli Taiwan saat ini yang berbicara dalam bahasa Austronesia awal. Beberapa suku bangsa ini kemudian bermigrasi dari Taiwan ke pulau-pulau di Asia Tenggara dan dari sana seluruh Pasifik dan Samudra India. Bahasa Melayu Polynesian sekarang digunakan dalam wilayah besar, membentang Madagaskar ke Hawaii, Pulau Maskar dan Selandia Baru, tetapi hanya membentuk satu cabang dari keluarga Austronesia. Jepang selebihnya hanya ditemukan di Taiwan. Budaya Taiwan selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang budaya Taiwan. Budaya ke Taiwan seperti ini nih gambarannya. Budaya Taiwan adalah suatu campuran dari kebudayaan Tionghoa, Han, Konfusianis dan penduduk asli Taiwan yang sering dipersepsikan baik dalam pemahaman tradisional maupun modern. Pengalaman sosial politik umum di Taiwan secara bertahap berkembang menjadi kepekaan terhadap identitas budaya Taiwan dan perasaan kesadaran budaya Taiwan yang telah berdebatan secara luas di dalam negeri merefleksikan kontroversi yang terus berlanjut yang menyelimuti status politik Taiwan. Politik terus memainkan peran dalam konsepsi dan mengembangkan sebuah identitas budaya Taiwan, terutama dalam kerangka dominan sebelumnya dari dualisme Taiwan dan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep multikulturalisme Taiwan telah diusulkan sebagai pandangan alternatif yang relatif apolitis yang telah memungkinkan untuk masuknya orang Tiongkok daratan dan kelompok minoritas lainnya ke dalam redefinisi budaya Taiwan yang berkelanjut sebagai sistem yang dilakukan secara kolektif terhadap makna dan pola kebiasaan pemikiran dan perilaku yang dibagikan oleh penduduk Taiwan. Kebudayaan dan kewarisan budaya Taiwan sebagian besar telah dibentuk oleh proses imperialisme dan kolonisasi sebagai efek struktural dan psikologis proyek kolonial suksesif telah terintegral untuk mengembangkan citra diri Taiwan dan evolusi kebudayaan Taiwan baik resmi maupun tidak resmi. Dalam sebagian besar masa terjajahnya Taiwan tetap terpinggirkan secara budaya, jauh dari pusat kehidupan sipil dan budaya dari setiap rezim, dan dengan perubahan setiap rezim pusat budaya pun bergeser. Pusat budaya Taiwan bergeser pada berbagai zaman. Pusat berkebudayaan Taiwan adalah penduduk asli Taiwan, Amsterdam, Xiamen, Amoy, Beijing pada era Qing, Kekaisaran Jepang pasca Perang Tiongkok, dan bahkan bisa dibilang Amerika Serikat. Sebelum Kekaisaran Qing menyerahkan Taiwan kepada Jepang pada tahun 1895, kebudayaan Taiwan bercicikan masyarakat perbatasan Qing dari petani Han dan penduduk asli Taiwan dari daratan tinggi. Karena letaknya yang strategis Taiwan sepanjang rute perdagangan Asia Timur, Taiwan juga terkena pengaruh
kosmopolitan dan efek perdagangan Eropa. Pada pertengahan Eropa Jepang 1895 sampai 1945, Taiwan sudah mulai bergeser dari lokal ke budaya global kontemporer di bawah pedoman westernizasi bergaya Jepang. Dimulai saat Jepang membangun untuk kepulauan perang. Jepang memperkuat kebijakan dalam menjepangkan Taiwan untuk mobilisasi melawan sekutu. Upaya Jepang mengajarkan elit Taiwan mengenai budaya dan bahasa Jepang, namun tidak sebagian besar ikut campur dalam organisasi keagamaan. Ketika kebijakan perang supresif Jepang dicabut setelah Perang Dunia II, Taiwan bersemangat untuk melanjutkan aktivitas kosmopolitan sebelum yang mereka warisan kolonial Jepang telah membentuk banyak kebiasaan dan sikap orang Taiwan. Warisan kolonial Jepang masih terlihat disebabkan oleh upaya besar Jepang dalam membangun infrastruktur ekonomi dan basis industri Taiwan yang sering digunakan sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi Taiwan yang cepat. Selanjutnya ada politik Taiwan. Politik Taiwan itu gambaran seperti ini. Taiwan menjadi sebuah wilayah yang mempunyai syarat-syarat sebagai negara berdaulat, namun tidak mempunyai kedaulatan di dunia internasional karena kurangnya pengakuan dan dukungan diplomatik. Nah, saat ini negara yang masih berhubungan diplomatik itu dengan Republik Tiongkok berjumlah 25 negara, kan lumayan juga kan, masih cukup lah. Ya, mayoritasnya rata-rata itu negara kecil yang tidak mempunyai pengaruh besar pencaturan politik internasional. Nah, selanjutnya ada hukum Taiwan. Nah, hukum Taiwan seperti ini nih kalau di negara Taiwan. Negara Taiwan saat ini belum diakui sebagai sebuah negara oleh dunia internasional termasuk PBB. Walaupun terdapat sebagian kecil negara yang mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, Taiwan sudah cukup memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebuah negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, di mana Taiwan sudah mempunyai penduduk, wilayah, dan di daerahnya sudah jelas, serta pemerintahannya sudah ada. Walaupun pemerintahan darurat, akan tetapi Taiwan tidaklah memenuhi syarat. Yang keempat, karena kemampuan Taiwan untuk berhubungan dengan negara lain pada masa pemerintahan transisi sampai dengan sekarang sangat terbatas. Hal dikarenakan pada awal pemerintahan transisi hak pemerintahan Partai Kuomintang yang sebelumnya memerintah wilayah Cina daratan sudah beralih kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Partai Komunis, di mana partai ini mendirikan negara Republik Rakyat Cina pada tahun 1949 setelah memenangi Perang Saudara yang menyebabkan hak-hak pemerintahan Partai Komunintang beralih ke pemerintahan yang baru tersebut, dan sampai sekarang pun kemampuan Taiwan untuk berhubungan dengan negara lain masih sangat terbatas dikarenakan kebijakan satu Cina yang diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Nah, sekalipun Taiwan sudah cukup memenuhi syarat menjadi sebuah negara, hingga sekarang pun Taiwan belum mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini yang mengakibatkan tidak jelasnya status Taiwan. Wah, cukup lumayan bahaya juga ya, karena belum mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah Taiwan. Dan bagaimana kedudukan Taiwan di dunia internasional? Menurut Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik mengenai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam kaitannya dengan kedaulatan bangsa seperti yang terjadi di Timur, di mana terjadi referendum di Timur sebagai manifestasi dari prinsip menentukan nasib sendiri, self determination, sesuai dengan yang disampaikan oleh PBB selama ini, dan merupakan kebijakan yang selalu
yang selalu didengungkan oleh PBB, dan sebagaimana kaitan Taiwan dengan hak penentuan nasib sendiri ini. Nah, ada gambaran seperti ini ekonomi Taiwan. Ada mata uang dolar baru Taiwan. Nah, seperti ini gambarannya. Seperti ini ya nih, seperti ini nih yang ada di layar. Nah, ada mata uang dolar baru NTS. Lumayan juga ya. Ada tahun fiskal, tahun kalender seperti ini, organisasi perdagangan seperti ini, ada WTO, APEC, ICC dan lain sebagai teritori bea cukai terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Natsu. Nah, ini ada contoh seperti ini, ada gambaran daerah, ada lokasinya, ada gedung-gedung, ada ini, ada lokasi di negara Taiwan seperti ini. Taiwan memiliki ekonomi kapitalis yang dinamik dengan panduan investasi dan perdagangan asing oleh pemerintah yang terus berkurang. Untuk menjaga tren ini, beberapa bank milik pemerintah dan perusahaan industri telah diswastanisasikan. Pertumbuhan nyata dalam GDP memiliki rata-rata 8% selama 3 dekade terakhir. Ekspor telah tumbuh cepat dan telah menyediakan dorongan untuk bagian industrialisasi. Tingkat inflasi dan pengangguran rendah, surplus perdagangan sangat penting, dan persediaan mata uang asing merupakan ketiga besar dunia. Pertanian menyumbangkan 3% dari GDP, turun dari 35% pada 1952. Industri tradisional yang membutuhkan banyak tenaga kerja secara stabil dipindahkan keluar dan digantikan dengan industri berpusat pada modal dan teknologi. Taiwan telah menjadi investor utama di Tiongkok, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada pasaran pekerja yang semakin meluas telah mengakibatkan masuknya pekerja asing baik yang legal maupun ilegal. Karena pendekatan keuangan yang konservatif dan kekuatan berbisnisnya, Taiwan menderita sedikit saja dibanding tetangganya dalam krisis finansial Asia pada 1998 sampai 1999. Nah, sekarang ada demografi Taiwan. Demografi Taiwan seperti ini gambarannya. Populasi Taiwan secara resmi Republik Cina ROC adalah sekitar 23,45 juta, tersebar di total luas daratan sekitar 36.000 km. Ini adalah negara terpadat ke-17 di dunia dengan kepadatan penduduk sekitar 651 jiwa per kilometer persegi. Penduduk asli Pulau Taiwan dan pulau-pulau yang terkait yaitu tidak termasuk Kinmen dan Kepulauan Natsu terdiri dari berbagai masyarakat adat Taiwan yang berbicara beberapa bahasa Formosa. Mereka berbagi bahasa dengan keluarga Austronesia dan kontribusi DNA mitokondria dengan banyak orang di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Taiwan juga merupakan tanah air linguistik masyarakat Austronesia. Imigran Han Cina ke pulau-pulau Penghu dimulai pada awal abad ke-13, sementara pemukiman pulau utama terjadi dari abad ke-16 selama transisi Mingking. Imigrasi lebih lanjut terjadi ketika pekerja didatangkan dari Fujian pada abad ke-17. Menurut statistik pemerintah pada tahun abad ke-21, 95% hingga 97% kalau salah. Ya, seperti ini gambarannya. Penduduk Republik Tiongkok adalah Tionghoa Han, sementara sekitar 2,3%. Orang Taiwan dari etnis Austronesia, separuh dari populasi, adalah pemeluk salah satu atau campuran dari 25 agama yang diakui. During the 20th century, the population of Taiwan rose more than sevenfold from
about 3 million in 1905 to more than 22 million by 2001. This high growth was caused by combination of factors such as high fertility rates up to the 1960s and low mortality rates. In addition, there was a surge in population as the Chinese Civil War ended and the KMT forces retreated, bringing an influx of 1.2 million soldiers and civilians to Taiwan in 1948 and 1949, representing less than 15% of the population at the time would constitute approximately 10% of the population in 2004. Consequently, the population growth rate after that was very rapid, especially in the late 1940 and 1950, with an effective annual growth rate as high as 3.68% during 1951 and 1956. Selama abad ke-20, populasi Taiwan meningkat lebih lanjut 7 kali lipat dari sekitar 37 pada tahun 1905 menjadi lebih dari 22 juta pada tahun 2001. Pertumbuhan yang tinggi disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor seperti tingkat kesuburan yang sangat tinggi hingga tahun 1060-an dan tingkat kematian terendah. Selain itu ada lonjakan populasi sebagai perang saudara Cina berakhir dan pasukan Kuomintang KMT mundur, membawa masuknya 1,2 juta tentara dan warga sipil ke Taiwan pada tahun 1948 sampai 1949, mewakili kurang dari 15% dari populasi pada saat itu, yang merupakan sekitar 10% dari populasi pada tahun 2004. Akibatnya tingkat pertumbuhan penduduk setelah itu sangat cepat, terutama pada akhir 1940-an dan 1950-an dengan tingkat pertumbuhan tahunan efektif setinggi 3,68% selama 1951 sampai dengan 1956. Tingkat kesuburan menurun secara bertahap. Sesudahnya pada tahun 1984 angka tersebut mencapai tingkat pergantian 2,1 anak per wanita yang dibutuhkan untuk menggantikan populasi yang ada. Tingkat kesuburan terus menurun. Pada tahun 2010 Taiwan memiliki pertumbuhan penduduk kurang dari 0,2% dan tingkat kesuburan hanya 0,9. Tingkat terendah yang pernah tercatat di negara itu. Populasi Taiwan diproyeksikan mencapai puncaknya sekitar 23,7 juta pada tahun 2024 dan menurun setelahnya. Kebanyakan orang Taiwan berbicara bahasa Mandarin, sekitar 70%. Orang juga berbicara bahasa Hokkien. Taiwan dari 10% berbicara bahasa Hakka. Menutur bahasa Jepang menjadi langka karena generasi tua yang hidup di bahasa
di bawah penjajahan Jepang sedang sekarat. Bahasa Formosa terancam punah karena masyarakat adat telah berakulturasi di bawah budaya Cina. Sebagai tanggapan, pemerintah memiliki program untuk melestarikan bahasa dan telah mengakui 16 kelompok yang berbeda sebagai bahasa adat, sebagai masyarakat adat. Nah, ini ada gambarannya seperti ini nih, demografi Taiwan nih seperti ini nih gambarannya. Nah, ini tahun 2019 tingkatannya seperti ini. Yang terakhir ada manajemen Taiwan. Manajemen Taiwan itu manajemen pengertian ilmu, manajemen secara umum wajib Anda pahami. Nah, Anda tuh harus wajib memahami tentang manajemen. Manajemen itu suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, seperti itu. Dimanapun juga seperti ini. Manajemen juga perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Tuh, seperti itu. Ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuai agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan berdasarkan bahasa Perancis kuno. Bahan manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Cukup sekian dari saya, dari kelompok saya tentang mengenai Taiwan, seputar Taiwan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.